Latar belakang untuk kasus ini adalah, jadi pada suatu saat pemerintah daerah ingin melakukan pembangunan yang mana merupakan perintah undang-undang. Mereka ingin membangun di pesisir pantai di daerah Kertajaya. Nah, untuk melakukan pembangunan tersebut, pemerintah menunjuk sebuah pengembang yang bernama PT Konglomerat. Nah, dalam perjalanan pembangunan proyek ini, mereka tidak berjalan mulus karena terhadang oleh LSM lingkungan yang mengatakan pembangunan itu dapat merusak hutan bakau yang dapat menimbulkan masalah kumulatif ke depannya. Nah, selain LSM, proyek ini juga dihadang oleh warga setempat yang merasa pembangunan tersebut akan berdampak buruk bagi lingkungan, yang juga akan berdampak pada perekonomian mereka, seperti itu. Lalu, selain itu, pembangunan ini juga mengancam tempat tinggal mereka karena pembangunan akan menggusur lahan tempat tinggal mereka. Stakeholder yang kita pilih untuk kita lobby merupakan LSM lingkungan. Hal ini dikarenakan LSM lingkungan kami rasa dapat menjadi pihak yang laten atau mempengaruhi pengambilan keputusan akhir dari proyek pengembangan wilayah pesisir Antah Berantah. Perubahan yang ingin kita cari, kawasan pesisir yang maju dan berkembang melalui proyek pengembangan wilayah pesisir yang sesuai dan tunduk pada AMDAL. Lalu selanjutnya aktivitas yang ditetapkan yang pertama itu kita akan membangun kredibilitas dari pemerintah daerah dengan didukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah yang memiliki otonomi langsung dan berwenang untuk mengolah wilayahnya sejauh 4 mil dari garis pantai. Lalu kita akan menggunakan pengaruh dari hubungan yang sebelumnya sudah terjalin antara pemerintah daerah dengan masyarakat di pesisir Antah Berantah. Hal ini dengan mengikut sertakan keterlibatan dari masyarakat dan mendengarkan pendapat dan suara masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan pesisir. Kami juga akan memberikan tekanan apabila diperlukan nantinya berupa pembatasan ruang gerak dan aktivitas LSM lingkungan dikarenakan tidak mendukung proyek Pemda Kertajaya. Untuk strategi membangun kemampuan, kami akan memahami tata kelola pengembangan wilayah pesisir yang sesuai dengan AMDAL. Lalu selanjutnya kami akan memahami dan mempelajari bagaimana cara eksploitasi lahan untuk pengembangan wilayah pesisir dan juga memahami cara rekonstruksi apabila ada lahan yang rusak akibat proyek ini agar lestari seperti semula. Dan selanjutnya apabila diperlukan kami akan melakukan kolaborasi dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Oseanologi LIPI yang berfokus pada manajemen wilayah pesisir. Berikut action plan-nya. Yang pertama, week 1 bulan Maret. Melakukan riset data tentang pengembangan wilayah yang pro lingkungan dan sesuai untuk wilayah Antah Berantah. Week 2 sampai week 3 Maret, yaitu pertama merancang proposal dan menyusun roadmap secara rinci untuk pengembangan wilayah Antah Berantah dengan PT Konglomerat. Dan selanjutnya memulai kontak dan menjalin relasi dengan LSM lingkungan. Week 3 sampai week 4 Maret, penjajakan kerjasama dengan PT Konglomerat dengan beberapa pihak terkait, contohnya seperti ahli lingkungan dan LSM lingkungan. Dan week 1 bulan April, melakukan eksekusi untuk pengembangan wilayah Antah Berantah. Pihak yang dituju dalam proses monitoring adalah para pemangku kepentingan yang awalnya sudah ditunjuk oleh tim Pemda Kertajaya. Dan monitoring ini dilakukan berdasarkan lini masa, data, dan indikator yang sudah ditentukan di awal juga oleh tim Pemda Kertajaya. Sedangkan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengukur seberapa berhasil lobby yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh tim Pemda Kertajaya.